Selamat datang di pembelajaran geografi kelas 11, tempat di mana kita bisa mengagumi karya Tuhan yang ada di atas permukaan bumi. Masih dalam pembahasan kompetensi dasar 3.2, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah melihat persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tujuan dari mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menyebutkan sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, sebagai negara kepulauan, Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna tertinggi di dunia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia sebagian besar merupakan flora dan fauna khas. Artinya, flora dan fauna tersebut tidak akan ditemukan di wilayah lain. Nah, tahukah kamu apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna? Coba temukan 4 saja alasannya. Baik, mari kita samakan jawabannya. Yang pertama, karena Indonesia terletak di daerah tropis. Kedua, karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang ketiga, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan yang keempat, Indonesia berada di antara dua kawasan persebaran fauna dunia, yaitu Australia dan Oriental. Betul tidak jawaban kita sama? Lalu, bagaimanakah persebaran flora dan fauna di Indonesia? Yuk, kita simak penjelasannya satu persatu. Baik, yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang mempunyai kelembapan tinggi dan curah hujan yang tinggi pula. Terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ciri vegetasi tumbuhan pemanjat di hutan hujan tropis biasanya hidup dengan sangat subur. Dan tipe vegetasi lainnya adalah vegetasi yang sangat lebat dan hijau sepanjang tahun. Berikutnya adalah hutan musim. Hutan yang daunnya meranggas pada musim kemarau dan tumbuh lagi pada musim penghujan ini terdapat di daerah Jawa dan Sulawesi. Contoh jenis vegetasinya adalah hutan jati. Berikutnya adalah sabana dan stepa. Terdapat sedikit perbedaan antara sabana dan stepa, guys. Kira-kira kalian tahu nggak ya apa sebabnya mereka berbeda? Yang jelas, penampakan untuk sabana merupakan padang rumput yang dikelilingi semak belukar, sementara stepa adalah daerah yang bersuhu udara tinggi dengan curah hujan sedikit sekali. Daerah sebarannya di Indonesia ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya, vegetasi hutan mangrove. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, guys. Dan hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi keserasian dan utuhnya lingkungan pantai. Ekosistem yang tinggal di bawahnya merupakan kawasan habitat yang serasi. Karena tingkat abrasi pantai dapat dihambat perluasannya oleh akar-akar pohon mangrove yang sangat kokoh pada dasar-dasar di sepanjang pantai. Guys, memelihara dan menjaga kelestarian hutan mangrove di sepanjang pantai merupakan suatu kewajiban jika kita tidak ingin garis pantai terus melebar ke arah daratan atau habitat ikan dan udang menjadi musnah. Lantas, bagaimana dengan keragaman fauna yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang sangat besar. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis. Fauna tipe asiatis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Wallace berpendapat bahwa Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali pernah menjadi satu dengan Asia. Oh ya, coba kita cari pembuktiannya, guys.
Contoh fauna tipe asiatis adalah gajah, badak, tapir, banteng, kerbau liar, harimau Sumatera, orangutan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita menuju ke fauna tipe peralihan. Fauna tipe asiatis dengan fauna tipe peralihan atau Indonesia bagian tengah dipisahkan oleh garis hayal yang disebut garis Wallace. Fauna tipe peralihan menempati kawasan Wallacea meliputi Pulau Sulawesi, kepulauan sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Pulau Timur, dan Pulau Maluku. Fauna di kawasan Indonesia Tengah ini dikategorikan hewan asli Indonesia karena secara geologis kawasan ini tidak pernah bersatu dengan daratan manapun, baik Asia maupun Australia, sehingga banyak yang dikategorikan hewan khas Indonesia. Contoh fauna tipe peralihan adalah anoa, babi rusa, kerabuku, rangkong Sulawesi, maleo, dan pastinya komodo. Bergerak semakin ke timur, kita akan bertemu dengan fauna tipe australis atau fauna tipe timur. Fauna tipe peralihan dan fauna tipe australis dipisahkan oleh garis hayal yang disebut garis Weber. Wilayah yang termasuk kawasan australis adalah Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Beberapa spesiesnya hampir sama dengan yang ada di benua Australia. Ada yang tahu nggak ya kira-kira apa ya sebabnya? Contoh fauna tipe australis, kuskus, Nodiac natafem, walini, kanguru, cendrawasih, dan kasuari. Oke guys, demikian pembahasan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Nikmati pemberian Tuhan, syukuri, dan berhikmat dalam mengelolanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice day. Bye-bye.